Cerita dibuka dengan seorang ibu yang wajah pulang kerja dan mencari anaknya. Namun setelah memanggil-manggil, anaknya nggak ada. Di lantai sang ibu melihat sepatu anaknya. Namun tiba-tiba anaknya mengagetkan ibunya dari belakang, dan namanya adalah Jude. Kemudian ayahnya telepon untuk memberitahu kalau dia bakalan pulang terlambat. Si ibu sedikit komplain, namun berusaha mengerti tentang pekerjaan si ayah. Gak lama ibu dan Jude pun pergi tidur. Pas lihat anaknya, Jude gak ada di sana. Pas lagi cari Jude, di belakang tangga ada sesosok bayangan. Ibunya pikir Jude berusaha untuk menakutinya. Begitu nyalain lampu, tiba-tiba dua orang perampok langsung menyerang ibu. Ibu melawan dan Jude berusaha menolong. Namun rampok itu berhasil memukul ibu. Singkat cerita, 5 bulan berlalu. Ibu dan Jude mengalami trauma. Dan Jude menjalani terapi karena Jude sekarang gak mau bicara. Dan yang ini psikiaternya Jude, namanya adalah Dr. Lawrence. Dan Jude sekarang berkomunikasi dengan menulis. Dokter bilang Jude harus terus dimotivasi, dan ibu juga harus bisa melupakan kejadian tersebut. Di rumah mereka makan malam. Kemudian ayah menanyakan kondisi ibu, karena ibu tidak pernah mau membicarakan kejadian perampokan yang dialami. Ayah juga kesal karena ibu tidak mengizinkan ayah menyentuhnya. Lalu ayah bilang mungkin mereka perlu liburan ke suatu tempat yang tenang. Gak lama Jude masuk dan ingin tidur di kamar orang tuanya. Pas lagi tidur, ibunya mimpi buruk lagi dan juga masih trauma atas kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk liburan ke pedesaan. Begitu sampai pengurus rumah di sana menyambut mereka, dan mereka pun merasa senang memutuskan untuk berlibur. Setelah itu ayah ngajak ibu sama Jude untuk jalan di hutan. Gak sengaja mereka nemuin rumah lain di sana. Pas ayah dan ibu lihat-lihat rumah tersebut, Jude mendengar seseorang memanggilnya di hutan. Lalu Jude pergi ke dalam hutan. Di sana dia melihat tangan terkubur di dalam tanah. Lalu Jude menggali tanah dan menemukan boneka yang terkubur. Jude membawa boneka itu ke orang tuanya. Dia nunjukin kalau dia nemu boneka itu di hutan. Karena Jude mau nyimpen boneka itu, ibunya bilang boneka itu harus dibersihkan. Sesampainya di rumah, ibu dan Jude membersihkan boneka itu dan juga menemukan surat yang berisi peraturan-peraturan dari boneka tersebut. Akhirnya boneka itu kembali bersih. Waktu tidur akhirnya tiba. Jude dan orang tuanya mengucapkan selamat malam ke boneka tersebut. Pas mau pergi, tiba-tiba ibu melihat kalau boneka itu menatap ke arahnya. Tapi ibu berpikir kalau itu cuma perasaannya aja. Keesokan harinya, pas bangun tidur, ibu langsung mendatangi Jude yang lagi main piano. Ibu bertanya apakah Jude memakaikan baju ke bonekanya. Namun Jude cuma geleng-geleng kepala. Gak lama mereka sarapan. Lalu ayah bertanya apakah Jude sudah memberikan nama ke bonekanya. Jude bilang nama bonekanya adalah Bram. Pas ayahnya nanya ke Jude nemu ide dari mana, Jude bilang kalau Bram yang menyuruhnya. Kemudian ibu dan Jude jalan-jalan di hutan. Di hutan Jude menemukan koper yang berisi baju-baju milik Bram. Tiba-tiba anjing menggonggong dengan seseorang bernama Joseph, yang katanya pengawas di sana. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya Joseph mengantarkan Jude dan ibunya pulang. Begitu sampai, ayah berkenalan sama Joseph. Gak lama mereka masuk ke dalam. Ibu bilang ke ayah kalau di hutan dia nemuin baju milik Bram yang terkubur. Dan ibu bilang kalau itu sedikit menyeramkan. Tiba-tiba ibu mendengar Jude berbicara. Ayah dan ibu pun langsung ngecek Jude di kamarnya. Namun pas ditanya, Jude jawabnya pakai tulisan dan bilang dia lagi ngobrolin soal anjing milik Joseph. Jude bilang kalau Bram gak suka sama anjing tersebut. Ayah dan ibu senang karena Jude akhirnya berbicara, walaupun cuma sama bonekanya. Keesokan harinya, pas sarapan, ibunya kaget lihat Bram di meja makan dan ikut sarapan. Lalu Jude menulis peraturan-peraturan yang Bram inginkan. Ayah dan ibu ngerasa aneh atas kelakuan anaknya. Pas lagi beresin cucian, ibu melihat boneka teddy bear milik Jude rusak dan sobek. Ibu langsung bertanya sama Jude. Jude bilang kalau dia nggak ngerusakin teddy bearnya. Jude dihukum dan disuruh masuk ke kamarnya serta nggak boleh membawa Bram. Pas lagi baca buku, Bram menoleh ke arah ibu dan tiba-tiba TV menyala. Ibu langsung mematikan TV di sana dan mendatangi Jude untuk bilang kalau Jude masih dihukum dan gak boleh keluar kamar sampai Jude minta maaf. Tapi Jude bilang dia gak keluar kamar. Ibu mulai ngeri dan curiga ke Bram si boneka dan berusaha memastikan boneka tersebut. Tapi ibu merasa konyol. Pas ibu kembali membaca buku, tiba-tiba boneka itu hilang. Ibu langsung ke kamar Jude untuk memarahinya. Tapi kamar Jude dikunci. Tiba-tiba Jude muncul dari belakang. Ibunya langsung takut. Pas pintu kamar dibuka,
Bram lagi duduk santai di sana. Tidak lama kemudian Jude mendatangi ibunya dan meminta maaf tentang teddy bearnya. Kemudian meminta maaf karena sudah menakuti ibunya. Dan terakhir Bram juga minta maaf karena curiga akhirnya ibu mencari informasi tentang boneka antik dan cara mengidentifikasinya. Begitu malam tiba, diam-diam ibu masuk ke kamar Jude untuk memeriksa Bram. Pertama ibu lihat tangannya Bram, dan kemudian di kaki Bram ibu nemuin nomor serinya Bram. Pas ibunya mau buka baju Bram, ibunya menjerit karena melihat bayangan yang menyeramkan. Keesokan harinya pas dicek nomor seri Bram gak ditemukan. Lalu ibu masuk ke kamar Jude dan melihat gambar yang menyeramkan di buku Jude. Ibu membuka halaman di buku itu satu persatu, dan ibu juga menemukan tulisan-tulisan yang mengancam. Gak lama Jude masuk. Pas makan malam, ibu marah dan Bram gak boleh makan karena dia adalah boneka. Lalu ayah bilang mau ngundang saudara mereka datang, tapi Jude bilang tamu tidak diizinkan. Ibu langsung menjawab kalau mereka yang membuat peraturan, bukan boneka miliknya Jude. Akhirnya Jude marah dan gak mau makan. Lalu ibu menghukum Jude untuk duduk di sana sampai dia menghabiskan makanannya. Kemudian ibunya memberi pengertian ke Jude kalau Bram adalah boneka dan boneka itu tidak makan. Namun Jude bilang kalau ibunya melanggar peraturan, dan ibu membuat Bram marah. Karena kesal, ibunya meninggalkan Jude di meja makan. Pas ibu lagi bingung di dapur, tiba-tiba ibu mendengar suara keras. Dan pas dilihat ternyata meja makan sudah terbalik. Jude yang ketakutan menulis kalau dia udah bilang untuk gak buat Bram marah. Ibu coba menunjukkan gambar punya Jude sebelumnya, tapi udah gak ada di sana. Ayah bahkan menyangka kalau ibu yang membalikkan meja. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Bram. Jude dan Bram mendengarkan di kamar. Keesokan harinya, di hutan Joseph mencari anjingnya. Dan akhirnya anjingnya ditemukan udah mati. Kemudian ayah dan ibu berencana membuang Bram. Pas masuk kamar ternyata Jude dan bonekanya udah gak ada di sana. Ayah dan ibu panik mencari Jude. Ibu akhirnya masuk ke rumah kosong untuk mencari anaknya. Di dalam ibu melihat barang-barang di sana. Dan dari kejauhan ibu mendengar suara anaknya. Dan ibu masuk ke lorong-lorong seram mengikuti suara tersebut. Ibu masuk ke sebuah kamar dan menemukan Bram di sana. Dan gak lama Jude muncul dan memakai topeng yang menyeramkan. Jude tiba-tiba berbicara dan meminta maaf. Gak lama ayah datang sama Joseph. Kemudian ibu bertanya ke Joseph tentang rumah tersebut. Joseph bilang, dahulu ada keluarga bernama Hilshire dan punya anak laki-laki yang tiba-tiba gila dan membunuh saudara perempuannya. Gak lama orang tuanya bunuh diri. Kemudian anak tersebut pun mengakhiri hidupnya. Pas ibunya nanya siapa nama anak tersebut, Joseph menjawab kalau namanya adalah Bram. Ibu dan ayah merasa kaget dan gak lama mereka pun pulang. Kemudian saudara mereka datang berkunjung. Setelah menyapa gak lama Jude main dengan anak yang lain. Yang cewek namanya Sophie dan yang cowok namanya Will. Akhirnya Will mengejek Jude dan mengatakan kalau Jude gila karena berbicara ke boneka. Jude bilang dia gak gila. Will juga mengejek Bram. Jude memperingatkan Will namun Will gak mau dengar. Pas Jude berusaha mengambil penutup kepala milik Sophie, tiba-tiba Bram menyuruh Jude melepaskannya. Dan Will pun akhirnya terjatuh dan tertusuk. Will segera dilarikan ke rumah sakit dan menangis kesakitan. Malam harinya, Jude bilang ke ibunya kalau Bram memintanya untuk tinggal bersamanya di rumah kosong selamanya. Dan kalau Jude gak nurut dia bakalan bunuh ayah dan ibunya Jude. Jude juga bilang kalau Bram semakin kuat dan Jude gak bisa mengontrol Bram lagi. Dan Bram ditinggalkan di luar.